Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Marcelinda, kelas A1 Administrasi Niaga semester 4, NPM 19352123. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah Bursa Efek dan produknya. Sejarah Bursa Efek di Indonesia. Bursa Efek Jakarta adalah salah satu bursa saham yang dapat membagikan peluang investasi dan sumber pembiayaan dalam upaya pendukung pembangunan ekonomi nasional. Bursa Efek Jakarta berperan juga dalam upaya pengembangan permodalan lokal yang besar dan solid untuk menciptakan pasar modal Indonesia yang stabil. Sejarah Bursa Efek Jakarta berawal dari berdirinya Bursa Efek di Indonesia pada abad 19. Pada tahun 1912 dengan bantuan pemerintah kolonial Belanda, Bursa Efek pertama di Indonesia didirikan di Batavia. Pusat pemerintah kolonial Belanda dikenal sebagai Jakarta saat ini. Bursa Batavia sempat ditutup selama periode Perang Dunia Pertama dan kemudian dibuka lagi pada tahun 1925. Selain Bursa Batavia, pemerintah kolonial juga mengoperasikan bursa paralel di Surabaya dan Semarang. Namun, kegiatan bursa ini dihentikan lagi ketika terjadi pendudukan oleh tentara Jepang di Batavia. Pada tahun 1952, 7 tahun setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, bursa saham dibuka lagi di Jakarta dengan memperdagangkan saham dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan Belanda sebelum Perang Dunia. Kegiatan bursa saham kemudian dihentikan lagi ketika pemerintah meluncurkan program nasionalisasi pada tahun 1956. Tidak sampai tahun 1977, bursa saham kembali dibuka dan ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal. Institusi baru di bawah Departemen Keuangan, Kegiatan Perdagangan, dan Kapitalisasi Pasar saham pun mulai meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 1990 seiring dengan perkembangan pasar finansial dan sektor swasta. Pada tanggal 13 Juli 1992, Bursa Efek diswastani menjadi PT Bursa Efek Jakarta. Swastanisasi bursa saham menjadi PT BEZ yang ini mengakibatkan beralihnya fungsi Bapepam menjadi Badan Pengawasan Pasar Modal. Pada tahun 1995 adalah tahun BEZ memasuki babak baru. Pada 22 Mei 1995, BEZ meluncurkan Jakarta Automatic Trading System, sebuah sistem perdagangan otomasi yang menggantikan sistem perdagangan manual. Sistem baru ini dapat memfasilitasi perdagangan saham dengan frekuensi yang lebih besar dan lebih menjamin kegiatan pasar modal yang pahir dan transparan dibandingkan sistem perdagangan manual. Produk Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, saham. Saham adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan atau pemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan. Karakteristik saham. Yang pertama, memperoleh dependen. Yang kedua, memiliki hak suara dalam RUPS. Yang ketiga, di kemungkinan untuk memiliki hak memesan efek terlebih dahulu. Yang keempat, terdapat potensial capital gain atau capital loss. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang pertama, faktor fundamental. Yang kedua, faktor teknikal. Klasifikasi saham di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, saham-saham blue chip. Yang kedua, saham-saham papan utama.
Produk yang kedua, obligasi merupakan surat tanda berhutang yang diterbitkan oleh perusahaan maupun pemerintah yang dalam periode jangka menengah atau panjang dan membayarkan bunga secara periodik atau tidak membayarkan bunga sama sekali. Jenis-jenis obligasi yang pertama berdasarkan peralihan. Obligasi atas unjuk dan obligasi atas nama. Yang kedua berdasarkan suku bunga tetap dan bunga-bunga mengembang. Yang ketiga berdasarkan penerbit, pemerintah dan koperasi. Yang keempat berdasarkan jaminan. Produk yang ketiga derivatif adalah satu, kontrak dalam atas efek. Yang kedua warrant sweetener. Yang ketiga rig. Yang keempat option. Produk yang keempat, reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodalan yang selanjutnya dana tersebut diinvestasikan kembali oleh manajer investasi ke dalam saham dan surat-surat berhutang. Di Bursa Efek, reksadana diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Bab 1 Pasal 1 Ayat 27. Revisi Peraturan Bapepam dan LK Nomor 4B1 tanggal 19 Desember 2007 yang menghapus dan menambahkan Peraturan Nomor 4B1 sebelumnya. Jenis-jenis reksadana, reksadana saham dan indeks atau saham. Yang kedua, reksadana bertimbang atau saham obligasi pasar uang. Yang ketiga, reksadana pendapatan tetap 80% obligasi. Yang keempat, reksadana terproteksi dan penjaminan 80% nyampe 100% obligasi. Yang kelima, reksadana pasar uang 100% instrumen pasar uang. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.